Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Pagi, siang, sore, malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Selendra dengan NIM B1B1222026. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi Angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan dasar teori sistem. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Nasional ini, yaitu Pak Alfa Beriansa, SIP, MIP, telah memberikan tugas ini kepada kami semua. Pertama-tama langsung saja kita masuk ke teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan ini adalah sebuah konsep dasar dalam sistem pemerintahan yang oleh filsuf Prancis Montesquieu dalam buku yang berjudul The Spirit of Laws. Konsep ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Konsep pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM. Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, setiap cabang pemerintahan dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya, sehingga terciptalah sistem pemerintahan yang seimbang dan adil. Terus kekuasaan eksekutif berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan menjalankan tugas-tugas administratif negara seperti mengeluarkan kebijakan dan memerintahkan aparat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kekuasaan legislatif berkaitan dengan pembuatan undang-undang dan pengesahan anggaran negara. Sedangkan kekuasaan yudikatif berkaitan dengan penegakan hukum dan pengadilan. Kita lanjut. Seringkali kita dapati di dalam buku hukum yang membahas lingkup ilmu negara dan administrasi negara menyebutkan teori trias politika Montesquieu dan tidak jarang dikatakan negara Indonesia menganut teori tersebut. Sebelumnya ada baiknya kita melihat secara histori perkembangan teori trias politika ini. Pemikiran Pemikiran trias politika diawali dari reaksi John Locke atas situasi sosial yang dihadapinya. John Locke hidup pada masa kerajaan-kerajaan di mana masih menggunakan gaya absolut dalam menjalankan kekuasaannya. Tidak heran John Locke salah seorang yang mendukung pembatasan kekuasaan politik raja, dengan dalil mengapa manusia memasuki sesuatu bentuk yang disebut social kontrak apabila mempertahankan kehidupan. Kebebasan dan hak memiliki masih dibatasi oleh penguasa. Terlebih memiliki adalah dasar manusia dalam kedudukannya di kehidupan politik. Timbullah semangat di benak John Locke untuk membatasi kekuasaan raja demi terwujudnya pembatasan kekuasaan raja yang absolut, di mana John Locke berpendapat dibutuhkan suatu badan kenegaraan taat kanding organ yang berdiri sendiri dalam sejarah. Kekuasaan yang pertama diambil dari raja adalah kekuasaan kehakiman yang diserahkan pada suatu badan peradilan. Hal demikian tampak pada abad pertengahan. Pemikiran John Locke tentang pembagian kekuasaan tersebut adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah beberapa poin-poin yang ada dalam pemikiran John Locke. Yang pertama, kekuasaan yang membentuk undang-undang, legislatif, disebut legislatif. Kekuasaan yang melaksanakan, yang kedua, kekuasaan yang melaksanakan undang-undang disebut eksekutif. Yang terakhir, kekuasaan yang lebih ke arah pertahanan dan keamanan serta hubungan luar negeri negara tersebut federatif. Beberapa buku juga mengatakan bahwa tugas federatif berdasarkan definisi John Locke sengaja dikaburkan karena federatif merupakan kekuasaan yang berada di tengah-tengah antara legislatif dan eksekutif. Sebenarnya atas pemikirannya tersebut, John Locke sendiri telah mengatakan bahwa konsep yang ia berikan tersebut bukanlah suatu bentuk kekuasaan terpisah, tetapi pemberian kewenangan negara, sehingga tidak ada pengindividualisasian kekuasaan yang utuh dan hakiki di dalamnya. Hal demikian dapat kita lihat dengan adanya kekuasaan federatif yang
dia berikan dalam konsepnya. Berikutnya pemikiran John Locke tersebut mempengaruhi konsep terkenal milik Montesquieu yang ini, yakni trias politika. Adapun kekuasaan yang terdapat dalam konsep trias politika adalah sebagai berikut. Yang pertama, la puissance legislatif sebagai pembentuk undang-undang yakni legislatif. Yang kedua, la puissance eksekutif sebagai pelaksana undang-undang yakni eksekutif. Dan yang terakhir, la puissance de jager sebagai pengawas jalannya suatu undang-undang, dalam hal ini adalah kekuasaan kehakiman, yakni yudikatif. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama, Charles Louis de Secondat. Tokoh ini adalah tokoh yang paling terkenal dan diakui sebagai pencetus teori pemisahan kekuasaan. Adalah Charles Louis de Secondat, Baron de Montesquieu. Ia adalah seorang filsuf dan penulis Prancis yang hidup pada abad ke-18. Konsep pemisahan kekuasaan yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Love ini dipandang sebagai kontribusi terbesarnya di dalam dunia politik dan filsafat. Montesquieu memahami bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan terhadap rakyat. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar kekuasaan dalam sebuah pemerintahan harus dipisahkan menjadi 3 cabang, yaitu yang saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi sistem pemerintahan demokratis di banyak negara di dunia. Sebentar. Baik, kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu teori demokrasi. Jadi, demokrasi ini adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Dalam dasar teori sistem, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu masyarakat. Sebentar. Terus secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, maka secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Baik, lanjut. Berikut ini sudah saya paparkan beberapa model demokrasi, yaitu yang pertama yaitu demokrasi klasik. Demokrasi klasik ini merupakan demokrasi pertama dengan tingkat pemilihan hanya mencakup laki-laki merdeka. Demokrasi ini tidak mengizinkan perempuan dan orang yang tidak memiliki properti untuk turut memilih. Yang kedua, demokrasi totalitarian. Model demokrasi ini melibatkan sebuah kediktatoran absolut. Kediktatoran tersebut dikemas sedemikian rupa dengan kata demokrasi. Pemikiran para pemimpin mendominasi demokrasi ini dengan memonopoli kebijakan ideologis. Terus selanjutnya yang ketiga, demokrasi langsung. Kata langsung di sini mendefinisikan demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung. Pada demokrasi ini, batas dan perbedaan antara pemerintah dan rakyat dihapuskan. Keduanya menyatu menjadi sistem pemerintahan oleh rakyat. Lanjut yang keempat, demokrasi perwakilan merupakan bentuk pemerintahan yang membatasi partisipasi rakyat. Demokrasi ini disebut juga dengan demokrasi tidak langsung. Disebut tidak langsung karena rakyat tidak aktif berpartisipasi secara langsung. Yang kelima, demokrasi radikal. Demokrasi radikal ini adalah demokrasi yang dengan bentuk mendukung adanya desentralisasi dan partisipasi. Bahkan pada demokrasi ini tidak terdapat batasan yang pasti. Yang keenam, demokrasi liberal. Model demokrasi ini bersifat tidak langsung dan perwakilan. Dalam demokrasi liberal, jabatan politik didapat dengan perantara pemilihan. Pemilihan ini dilaksanakan secara berskala sesuai dengan kesetaraan politik formal. Dan yang terakhir, demokrasi pluralis. Demokrasi ini merupakan demokrasi yang merujuk pada kemampuan suatu kelompok dan kepentingan yang terorganisir
Hal tersebut dilakukan untuk mengartikulasikan berbagai tuntutan rakyat. Baik, selanjutnya beberapa teori demokrasi dalam teori sistem antara lain yaitu yang pertama teori elit. Menurut teori ini, demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik di mana kelompok elit memiliki kekuasaan yang sebenarnya dan rakyat hanya memiliki pengaruh yang terbatas dalam pengambilan keputusan. Teori ini menganggap bahwa rakyat secara efektif tidak dapat mempengaruhi proses politik dan hanya memiliki peran pasif dalam sistem politik. Teori yang kedua yaitu teori partisipasi. Teori ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ini, partisipasi rakyat sangat penting dan harus ditingkatkan untuk mencapai demokrasi yang sejati. Teori yang tiga yaitu teori pluralisme. Menurut teori ini, demokrasi adalah suatu sistem politik di mana berbagai kelompok kepentingan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi proses politik. Teori ini menekankan pentingnya keberagaman dan kebebasan berekspresi dalam suatu masyarakat untuk mencapai demokrasi yang efektif. Dan teori yang terakhir yaitu teori deliberatif. Teori demokrasi deliberatif ini menganggap bahwa demokrasi adalah suatu sistem politik di mana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui diskusi dan dialog yang konstruktif. Terus dalam teori ini diambil keputusan yang diambil harus didasarkan pada argumentasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Nah, dalam dasar teori-teori demokrasi ini digunakan sebagai acuan untuk memahami bagaimana sistem politik berfungsi dan bagaimana keputusan dibuat dalam suatu masyarakat. Setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan penerapannya bergantung pada situasi dan konteks yang ada. Lanjut, ini merupakan berbagai tokoh-tokoh teori berbagai tokoh-tokoh dari teori demokrasi, yaitu salah satunya Plato. Plato ini adalah seorang filsuf Yunani kuno yang menulis buku The Republic, yang memberikan pandangan tentang bagaimana suatu masyarakat yang adil harus berfungsi. Plato menganggap bahwa demokrasi dapat menjadi corak pemerintahan yang buruk jika tidak diatur dengan baik, dan ia mengusulkan pengaturan pemerintahan yang lebih otoriter untuk mengatasi masalah dalam sistem demokrasi. Tokoh yang kedua yaitu Jean-Jacques Rousseau. Rousseau adalah seorang filsuf Prancis yang menulis tentang teori kontrak sosial dan berkedaulatan rakyat. Ia menganggap bahwa suatu masyarakat yang adil harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, dan bahwa rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi proses politik. Tokoh yang tiga yaitu John Locke. John Locke ini adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia atau yang biasa kita kenal dengan HAM dan teori kontrak sosial. Ia memandang bahwa pemerintah harus dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada mereka, dan menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam suatu masyarakat. Tokoh berikutnya yaitu John Stuart Mill. John Stuart Mill ini adalah seorang filsuf Inggris yang menulis tentang hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Ia memandang bahwa demokrasi yang efektif harus didasarkan pada kebebasan berpendapat dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Dan tokoh yang terakhir yaitu Robert Dahl. Robert Dahl ini adalah seorang ilmuwan politik Amerika yang menulis banyak tentang teori demokrasi. Ia mengusulkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu sistem politik dapat dianggap sebagai demokrasi yang sejati, termasuk adanya partisipasi rakyat, hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berpendapat, dan kontrol atas kekuasaan. Baik, teori selanjutnya itu teori negara berdasarkan atas hukum. Teori negara yang didasarkan pada hukum disebut sebagai negara hukum atau rule of law. Konsep negara hukum berasal dari ide bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang sama seperti warga negaranya. Jadi, negara hukum ini merupakan konsep
yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran Barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Grand teori atau teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu, perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik negara hukum. Karakteristik utama. Yang pertama yaitu kedaulatan hukum. Artinya bahwa hukum di atas segalanya, termasuk di atas pemerintah dan individu-individu yang berkuasa. Yang kedua, karakteristik yang kedua, kesetaraan di depan hukum. Artinya bahwa semua orang tunduk pada hukum yang sama dan harus dihukum jika melanggar hukum. Karakteristik yang ketiga, prediktabilitas dan stabilitas hukum. Artinya bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Yang karakteristik keempat, perlindungan hak asasi manusia. Artinya bahwa negara harus melindungi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Karakteristik yang kelima, pengadilan yang independen. Artinya bahwa pengadilan harus bebas dari pengaruh politik atau kepentingan pribadi dan harus mampu menegakkan hukum secara adil dan efektif. Negara hukum sangat penting untuk memastikan bahwa negaranya berfungsi dengan baik dan warga negaranya dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu. Nah, berikut ini saya sudah memaparkan beberapa tokoh-tokoh teori negara hukum. Yang pertama, Montesquieu merupakan dia ini merupakan seorang filsuf dan politikus Prancis yang terkenal dengan teori pembagian kekuasaan yang tadi saya sebutkan, yang yang tadi saya jelaskan. Dengan teori pembagian kekuasaan, separation of powers. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tokoh yang kedua yaitu Thomas Hobbes, merupakan seorang filsuf Inggris yang terkenal dengan teori kontrak sosial. Menurutnya, manusia secara alami hidup dalam keadaan anarki dan kekerasan, sehingga mereka membentuk negara untuk melindungi diri mereka sendiri. Tokoh yang ketiga yaitu John Locke. Dia merupakan seorang filsuf Inggris yang memperjuangkan hak asasi manusia dan negara hukum. Menurut John Locke ini, negara hanyalah merupakan pelayan yang harus melindungi hak asasi manusia, bukan sebaliknya. Tokoh yang keempat yaitu Hans Kelsen, merupakan seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang dikenal dengan teori hukum murni atau pure law. Menurutnya, hukum adalah sistem norma yang independen dan otonom dan tidak tergantung pada kehendak atau kepentingan siapapun. Baik, kita lanjut ke teori berikutnya yaitu teori negara berkonstitusional. Teori negara berkonstitusional ini adalah sebuah kerangka hukum yang didasarkan pada ide bahwa negara harus diatur dan dibatasi oleh sebuah konstitusi. Konstitusi ini harus menjadi sumber tertinggi hukum dan harus mengatur kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah serta hak-hak dan kewajiban warga negara.
teori negara berkonstitusional ini menganggap bahwa negara bukanlah entitas yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang membatasi tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Negara yang berkonstitusional tidak dapat bertindak semena-mena atau melampaui kewenangannya, karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturannya yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Itu dia tidak boleh, dia harus diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Prinsip-prinsip konstitusional yang penting meliputi pemisahan kekuasaan antara eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, serta perlindungan hak-hak individu termasuk hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan hak-hak sipil politik lainnya. Negara yang berkonstitusional dapat dilihat sebagai negara yang paling demokratis karena konstitusi memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, konstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Berikut ini adalah ciri-ciri negara berkonstitusi. Yang pertama, pemerintah yang diatur oleh konstitusi. Konstitusi di sini menjadi sumber tertinggi hukum dan mengatur struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta batasan kekuasaan pemerintah. Yang kedua, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 cabang, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Setiap cabang memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing, serta saling mengontrol satu sama lain. Yang ketiga, pertanggungjawaban pemerintah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya, serta dapat diawasi dan dikritik oleh warga negara. Ciri-ciri yang keempat yaitu perlindungan hak-hak individu. Konstitusi melindungi hak-hak individu, serta hak atas kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak-hak politik, dan hak-hak sipil lainnya. Ciri-ciri yang kelima, keterbukaan. Pemerintah beroperasi secara terbuka dan transparan, sehingga warga negara dapat mengawasi dan memeriksa kegiatan pemerintah. Jadi negara yang berkonstitusi ini menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik, serta memastikan bahwa pemerintah ini tidak bisa bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negaranya. Selain itu, negara berkonstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Nah, berikut ini adalah tokoh-tokoh teori negara berkonstitusional. Yang pertama, James Madison. Salah satu penulis James Madison ini adalah salah satu penulis konstitusi Amerika Serikat dan tokoh pemikir politik Amerika Serikat yang mengembangkan konsep negara berkonstitusional dan hak-hak individu. Madison menganggap bahwa hak-hak individu harus dilindungi oleh konstitusi dan bahwa pemerintah harus diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Yang kedua, tokoh yang kedua adalah Montesquieu. Ya, sebagaimana yang kita tahu, beliau adalah seorang filsuf dan pemikir politik Prancis yang mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum. Montesquieu menganggap bahwa pemisahan kekuasaan antara eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan tokoh yang terakhir adalah John Locke. Beliau ini merupakan seorang filsuf dan pemikir politik Inggris yang mengembangkan konsep negara
konsep negara, hukum, dan konstitusi. John Locke menganggap bahwa pemerintah harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusional yang melindungi hak-hak individu. Yang keempat ada Hans Kelsen. Beliau ini adalah seorang filsuf dan ahli hukum Austria yang mengembangkan konsep normativitas dan hierarki hukum. Carlson menganggap bahwa konstitusi harus menjadi sumber tertinggi hukum dan bahwa hukum harus mengikat untuk semua pihak termasuk pemerintah. Dan tokoh yang terakhir adalah Carl Schmitt, seorang filsuf dan ahli hukum Jerman yang mengembangkan konsep negara hukum dan kedaulatan negara. Schmitt menganggap bahwa negara hukum harus memiliki kedaulatan untuk dapat melindungi keamanan dan kepentingan nasional, namun juga diatur oleh aturan hukum yang jelas dan tegas. Nah, tokoh-tokoh ini sangat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep negara berkonstitusional yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan di dunia saat ini. Baik, kita lanjut ke teori berikutnya, yaitu ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Ajaran negara kesejahteraan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan welfare state adalah sebuah ideologi politik yang menekankan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Jadi pada dasarnya, ideologi ini berpendapat bahwa negara harus terlibat dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya melalui program-program sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan pendidikan gratis. Konsep welfare state pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-20 dan banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat seperti Swedia, Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Pemerintah dalam sistem welfare state dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang memadai bagi rakyatnya. Prinsip-prinsip yang mendasari welfare state antara lain keadilan sosial, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Namun, implementasi welfare state ini tidak selalu mudah dan seringkali menimbulkan kontroversi dalam pembiayaan dan distribusi kekayaan. Beberapa kritikus menganggap bahwa sistem ini dapat mengakibatkan ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos dan mengurangi motivasi individu untuk bekerja keras. Jadi individu-individu yang di bawah welfare state ini menjadi bangsa. Ajaran negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan atau welfare state ini adalah konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini didasarkan pada prinsip prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Dalam konsep negara kesejahteraan ini atau welfare state, negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar negaranya seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Negara juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun. Nah, berikut ini adalah beberapa tokoh-tokoh teori ajaran negara berkesejahteraan atau welfare state. Yang pertama, William Beveridge. Beliau ini adalah seorang ahli ekonomi dan juga ahli sosial yang lahir di Inggris pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1963.
Beveridge juga adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan konsep negara berkesejahteraan atau welfare state ini. Beliau atau ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance dan Allied Service yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris. Nah, selain William Beveridge ini dan John Maynard Keynes, ada beberapa tokoh lain yang dianggap sebagai pendukung atau pelopor ajaran negara kesejahteraan atau welfare state ini. Antara lain, yang pertama Franklin D. Roosevelt. Beliau ini adalah seorang presiden Amerika Serikat yang menjabat selama 4 kali masa jabatan, yaitu pada tahun 1933 sampai dengan tahun 1945, dan dikenal sebagai pendukung kebijakan New Deal yang menempatkan pemerintah sebagai agen utama dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Baik, lanjut ke Otto von Bismarck. Beliau ini merupakan kanselir Jerman pada abad ke-19 yang memperkenalkan sistem asuransi sosial sebagai bentuk perlindungan sosial bagi warga negaranya. Jadi kita lanjut ke tokoh berikutnya, yaitu Amartya Sen. Beliau ini merupakan seorang ekonom India yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori kesejahteraan dan pemberdayaan manusia. Ia menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Baik, kita lanjut ke teori yang terakhir, yaitu teori ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar teori sistem pemerintahan adalah bahwa sistem pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, saya ulang sekali lagi. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar teori sistem pemerintahan adalah bahwa sistem pemerintahan harus memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, sebentar. Dalam teori sistem ini, sistem pemerintahan dipandang sebagai suatu sistem yang kompleks dan terdiri dari berbagai komponen dan subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Baik, kita lanjut. Sebagai suatu sistem, sistem pemerintahan ini dapat dianalisis dan dipahami melalui prinsip-prinsip teori sistem. Antara lain, yang pertama itu sistem terbuka. Sistem pemerintahan baik saya ulangi, sistem terbuka. Sistem pemerintahan dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan atau konteks sosial politik yang lebih besar, seperti masyarakat, pasar, dan negara internasional. Interaksi ini mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan sistem pemerintahan. Yang kedua, hierarki. Sistem pemerintahan ini memiliki struktur hierarkis atau bertingkat
yang mencakup berbagai level, mulai dari tingkat lokal hingga nasional atau bahkan internasional. Struktur hierarkis ini mempengaruhi pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam sistem pemerintahan. Yaitu lanjut ke prinsip yang ketiga, yaitu input, proses, dan output. Sistem pemerintahan menerima input dari masyarakat atau lingkungan sekitarnya, memproses input tersebut melalui kebijakan dan tindakan pemerintah, dan menghasilkan output berupa kebijakan atau layanan publik yang memengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Prinsip yang keempat, umpan balik atau yang biasa kita kenal dengan feedback. Sistem pemerintahan menerima umpan balik dari lingkungan sekitarnya, seperti opini publik dan evaluasi kinerja yang mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah selanjutnya. Yang kelima, keselarasan atau homeostasis. Sistem pemerintahan diharapkan dapat mencapai keselarasan dan homeostasis, yaitu kondisi di mana semua komponen dalam sistem berfungsi secara efektif dan efisien serta dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan sekitarnya. Nah, melalui penerapan prinsip-prinsip teori sistem ini, sistem pemerintahan dapat dianalisis dan dipahami dalam konteks yang lebih luas dan sistematis, sehingga dapat ditemukan solusi atau perbaikan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pemerintahan. Lanjut kita kita akan lanjut ke tokoh-tokoh ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama ada David Easton. David Easton ini adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Easton mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh input dari lingkungan sekitarnya dan output dari kebijakan publik tersebut. Yang kedua, Max Weber. Max Weber ini adalah seorang sosiolog dan ilmuwan politik Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori birokrasi. Max Weber ini mengemukakan konsep birokrasi ideal yang terdiri dari prinsip-prinsip seperti rasionalis, hierarki, impersonalitas, dan aturan. Tokoh yang ketiga yaitu Herbert Simon. Beliau adalah seorang ahli ekonomi dan ilmuwan sosial Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori organisasi dan pengambilan keputusan. Simon mengemukakan konsep bounded rationality yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi tidak selalu optimal karena terbatasnya informasi dan keterbatasan waktu dan sumber daya. Tokoh yang terakhir yaitu Charles Lindblom. Charles Lindblom adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori inkrementalisme. Lindblom mengemukakan bahwa kebijakan publik seringkali dibuat secara inkremental atau bertahap, bukan melalui proses pengambilan keputusan yang rasional dan komprehensif. Nah, masing-masing tokoh tersebut memiliki kontribusi dan pandangannya yang berbeda dalam mengembangkan teori sistem pemerintahan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik terhadap sistem pemerintahan. Baik, sekian presentasi yang saya dapat jelaskan tentang mengenai dasar teori sistem. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan ada salah kata. Semoga presentasi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan semua yang menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Semoga yang tersemogakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.